Kiai yang satu ini dikenal nyentrik karena suka baca puisi, menulis cerpen, bahkan belakangan ikut-ikutan main Facebook dan Twitter. Tapi pandangannya tentang Islam, tentang persoalan-persoalan bangsa dan negara menjadi acuan banyak orang. Hari ini kita akan mendengar pandangannya tentang konflik antar suku, antar agama, tentang ajaran Ahmadiyah, dan yang satu lagi adalah tentang goyang inul. Mari kita sambut dengan hangat Mustafa Bisri. Terima kasih Gus Mus sudah mau datang jauh-jauh dari Rembang ke Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi dari dulu sebenarnya saya memendam pertanyaan dan selalu ingin bertemu Anda untuk bertanya langsung. Ya. Saya pernah melihat lukisan Anda tentang seorang perempuan menari dikelilingi oleh ulama atau kiai. Dan Anda katanya, saya harus konfirmasi nih, menyebut bahwa yang menari itu adalah Inul, betul? Bukan menyebutnya, tapi judulnya Berzikir Bersama Inul. Lukisan ini menimbulkan kontroversi karena Anda menempatkan Inul di tengah dikelilingi oleh, kalau dalam lukisan ini banyak orang menyebutnya ulama dan kiai. Kenapa Anda sampai berani-beraninya melukis lukisan ini? Nggak, tinggal melukis saja nggak berani. Tapi ini kan kontroversinya, sebagian orang menganggap bahwa Anda merendahkan para kiai. Lukisan itu tergantung yang melihat ya. Ini pada waktu ini dipamerkan di Surabaya, kebetulan ada pertemuan kiai-kiai di seluruh Indonesia di Surabaya. Kiai-kiai yang muda itu, wah, pada mengecam saya. Ini kiai masa ngelukis begitu segala macam lah. Tengah-tengahnya dikeroyok kiai-kiai muda, datang kiai tua. Kiai tua ini, kiai sepuh yang dihormati. Beliau tanya sama saya. Apa? Gus, itu harganya berapa lukisan itu? Saya kepingin memiliki. Wartawan-wartawan terus tanya sama saya. Itu gimana Gus? Yang muda-muda tadi pada ngeritik sampean, tapi yang tua kok malah ya, tanya berapa? Makomnya lain-lain, itu makomnya belum sampai yang muda-muda. Menarik untuk saya tanya, kenapa sampai Anda terpikir untuk melukis Inul? Ada baiknya kita mengenal lebih jauh tentang Kiai Mustafa Bisri. Ini dia profilnya. Seorang kiai biasanya identik dengan pesantren. Namun, Kiai Haji Mustafa Bisri yang akrab disapa Gus Mus, yang merupakan pimpinan pondok pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang, Jawa Tengah, juga dikenal sebagai sastrawan dan budayawan. Terlahir dari keluarga santri, tidak membuat pria kelahiran Rembang 10 Agustus 1944 ini hanya berkutat pada kehidupan pesantren semata. Berkat didikan ayahnya, Kiai Haji Bisri Mustafa, dan juga gurunya, Kiai Haji Ali Maksum, Gus Mus diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat seninya. Gus Mus merupakan sosok sederhana yang memiliki prinsip bahwa dirinya harus bisa mengukur diri sendiri. Ia mengaku pernah menolak masukan dari Gus Dur untuk maju menjadi Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU tahun 2004 di Boyolali, Jawa Tengah. Ia lebih memilih menjadi orang di belakang layar. Saya masih penasaran soal lukisan Inul. Apa motif Anda melukis Inul seperti itu? Negeri kita ini banyak semuanya itu serba daging. Agak mencurigakan ini. Maksudnya apa? Jadi orang terlalu memuja daging berlebihan sampai lupa kepada jiwa. Jadi Contohnya apa?
Ya contohnya setiap hari kita lihat. Ada orang yang salatnya rajin, hajinya setiap tahun, tapi juga rajin berkorupsi. Berarti itu hajinya, salatnya itu daging, tidak sampai keruh. Orang berzikir teriak-teriak sana-sana, nangis-nangis, subhanallah, segala macam. Tapi habis itu biasa saja, tidak berubah kelakuannya. Karena daging. Berzikir itu tidak bisa hanya daging saja. Berzikir itu harus daging dan ruh. Apa Jadi kalau mengingat pakai dengan lukisan ini? Nah, saya melihat Inul itu adalah simbol daging yang paling daging. Oke, terus dengan menampilkan lukisan seperti ini, Anda hendak menyampaikan pesan apa? Saya melukis saja, tidak pesan apa-apa. Kalau saya pesan, saya pidato saja. Gitu. Setelah melukis, ya terserah mereka yang mau memamerkan dan segala macam itu. Dari persoalan Inul kita pindah ke persoalan negara. Belakangan ini kan kita lihat sendiri banyak sekali korupsi yang terbongkar. Ada dua pandangan atas kejadian belakangan ini. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa ini adalah kegagalan pemerintah. Tapi pandangan yang kedua yang pro pemerintah mengatakan bahwa justru di sini memperlihatkan betapa pemerintah berhasil membongkar banyak kasus korupsi. Pandangan Anda sendiri bagaimana? Korupsi ini sudah sedemikian rupa sehingga sulit sekali. Lah kalau Kiai putus asa bagaimana kita? Bukan putus asa, sulit. Saya belum selesai. Oh iya. Baik. Kalau akarnya tidak diatasi. Menurut Anda akarnya itu apa? Akarnya kita semua mulai dari pemimpin sampai ke bawah itu miskin semua. Semuanya harus kaya dulu, terutama pemimpinnya harus kaya. Meskipun Anda mempunyai mobil 9, rumah 7, tapi Anda masih membutuhkan korupsi, Anda miskin sekali. Meskipun rumah Anda gedung, tapi Anda masih ikut bantuan langsung tunai, miskin. Bagi mereka yang sudah frustrasi pada keadaan ini, itu selalu mendorong agar dilakukan atau dikenakan hukuman mati bagi koruptor. Anda sendiri setuju atau tidak? Yang penting ya, hukuman itu harus membuat jera. Orang-orang yang menjadi orang-orang pemerintah, petinggi-petinggi negara, ini yang harus pertama kali menyontohkan perilaku-perilaku sederhana. Jangan sibuk saling menyalahkan orang lain yang kedudukannya lain. Anda pernah mengusulkan, udah korupsi itu diperangi dengan membentuk Densus 99. Ini Anda frustrasi atau bercanda? Enggak, karena yang selama ini kan diketengahkan ke publik, kesuksesan pihak polisi. Itu kan Densus 88. Begitu sigap, begitu ada teror, sebentar lagi sudah kedapatan, sudah tertangkap. Ya coba kalau korupsi ada Densus seperti itu, korupsi tangkap, karena wah kita senang sekali itu. Salah satu persoalan bangsa kita akhir-akhir ini adalah konflik antar etnis, antar agama. Ya kalau kita lihat terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita merasa dulu kok toleransi itu tinggi sekali, sekarang kok makin lama makin pudar. Apa yang terjadi pada bangsa ini menurut Anda? Saya sering menamsilkan kita itu ibarat burung dalam sangkar. Ketika dibuka, diberi kebebasan, ini burung ini malah bingung gitu. Belum siap. Belum siap. Nah, kita nggak tahu begini-begini itu sampai seberapa lama. Sampai dia beradaptasi, menjadi tenang, bisa melihat, memikir kembali. Jadi kalau kita perhatikan
baik di Ambon, di Palu segala macam itu dulu juga seperti yang Anda katakan, pergaulan bagus sekali. Dan persoalan politik yang berubah begitu rupa, yang asalnya kalah jadi menang, yang jadi menang jadi kalah. Kemudian ada persoalan-persoalan yang dulunya tiarap, sekarang bangkit semua. Yang dulunya terbungkam, sekarang bicara semua. Banyak hal yang orang-orang yang berpolitik lagi, ini kadang-kadang dia tidak mempunyai cukup kemampuan untuk berpolitik, sehingga lalu ngajak Tuhan. Berpolitik ngajak Tuhan. Ya, kan Tuhan diajak kampanye segala macam. Ini yang menyebabkan jadi genting sekali. Karena kalau soal Tuhan, soal hidup mati kan. Gitu. Nah ini yang memperuncing. Dan tekanan-tekanan ekonomi dan lain sebagainya menyebabkan orang itu menjadi gak sabar. Mungkin juga ada akibat panas global juga ya. Kita ini umup sini ke panas. kita kan kayak kata almarhum Rendra, kita ini kayak rumput kering, kena rokok aja udah cepat terbakar sekali. Nah kalau berkaitan dengan kekerasan atas nama agama, padahal kita tahu persis agama itu mengajarkan cinta, kasih, kedamaian. Tapi kenapa banyak orang-orang yang mengaku beragama kemudian melakukan kekerasan? Orang beragama itu seperti orang sekolah. Jadi ada yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, STLR. Orang beragama seperti itu. Kadang-kadang orang yang di SMA ini suka marah-marah sama yang di SD. Wah, orang kok beragama kok seperti itu. Jahanam itu. Sebaiknya yang perguruan tinggi juga marahin dia gitu. Jadi nanti makom yang tertinggi itu bahwa dia tahu. Kalau semakin tinggi, orang tahu seperti yang Anda katakan tadi. Bahwa Islam mengajarkan kedamaian, mengajarkan kemanusiaan, kasih sayang. Ini kalau sampai di sana, ini pelajaran SMA ke atas. Jadi kalau masih PAUD, tidak tahu itu. Bahwa agama begitu tidak tahu. Disangkanya agama itu ngantem orang gitu. Makanya yang sering berkelahi kan di anak-anak kecil, anak-anak. Kalau orang tua kok masih kelahi, ya anak-anak juga. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa mereka yang masih melakukan kekerasan atas nama agama itu pada dasarnya tingkat pemahaman dia terhadap agamanya masih dangkal. Meskipun itu tafsir Anda, tapi setuju saya. Nah, kalau soal ajaran Ahmadiyah, pro dan kontra, ya, sebagian besar bahkan menganggap ini sesat. Sebagian lagi mengatakan biarkan agama adalah urusan penganutnya dengan Tuhannya. Kira-kira begitu. Ya. Kalau Anda sendiri bagaimana melihat persoalan ini? Kan ini semua orang ini tujuannya kan menuju ke Tuhan. Mendapat ridha Tuhan. Orang semuanya sedang mencari ke sana itu. Semua masih dalam proses. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Karena Anda saya anggap tidak seperti saya. Ini serius ini kelihatannya. Iya, saya serius. Ini saya butuhkan menyontohkan, tapi betul-betul. Saya lihat, saya tidak boleh marahi Anda. Kenapa? Karena Anda sedang mencari jalan juga ke sana. Belum tentu jalan yang saya yakini sebagai benar, itu benar betul. Karena yang sebetul-betulnya benar adalah kebenaran Tuhan. Lalu apa solusi yang Anda tawarkan agar persoalan ajaran Ahmadiyah ini tidak menjadi api dalam sekam? Kalau Ahmadiyah itu memang mempunyai, taruhlah kata kelainan di dalam keyakinannya, kita ketemu apa sih yang menyebabkan Ahmadiyah Anda anggap sesat itu apa? Didialogkan. Karena Ahmadiyah itu juga pakai Quran, pakai sunnah Rasul, dan sebagainya. Sehingga bisa, kalau sesama orang yang mempunyai Quran dan sunnah saja tidak bisa berdialog, apalagi dengan yang lain.
ketidakmauan untuk berdialog dengan orang yang berbeda ini juga termasuk penyakit kita. Baik, memang tidak bisa tuntas ini ya, tapi setidak-tidaknya kami mendapat gambaran tentang pemahaman Anda soal ajaran Ahmadiyah. Nah, ada satu lagi pertanyaan yang selalu saya pendam, selain soal Inul tadi, adalah pernyataan Anda tentang menantu Anda. Ulil. Ulil ini kan jaringan Islam liberal. Kemudian pernah menulis di Kompas dan Anda kritisi dengan beberapa kesalahan Ulil. Anda sendiri kira-kira sepaham nggak dengan jalan pikiran Ulil dalam konteks Islam liberal? Kenapa harus sepaham? Mertua dan menantu. Nah, ini yang berbeda prinsip dengan saya. Saya bukan hanya dengan menantu, dengan anak saya saja saya bisa berbeda. Saya menganggap perbedaan itu fitri sekali. Saya mengatakan bahwa silahkan anak-anak muda berpikir paling gila sekalipun, silahkan. Tapi satu, jangan berhenti belajar. Seperti saya katakan tadi, mereka yang sering membuat masalah di dalam masyarakat adalah mereka yang berhenti belajar karena sudah merasa pandai. Dalam salah satu tulisan Anda menyebutkan atau memberi judul beberapa kesalahan Ulil. Anda mengkritisi tulisan dia di Kompas waktu itu. Ya. Apa yang Anda anggap salah waktu itu dari Ulil? Terutama cara. Ada istilah itu di dalam kalangan pesantren ada musyakalah. Musyakalah itu kalau Anda itu sinis, saya juga harus sinis. Ini lagi-lagi serius. Iya, kalau sampean serius, saya juga serius. Itu musyakalah. Kalau Anda berlebih-lebihan, saya harus berlebih-lebihan. Jadi saya mengatakan pada Ulil bahwa api tidak bisa dipadamkan oleh api. Api tidak bisa dipadamkan oleh api. Jadi kalau Anda keras, lalu saya keras, itu patah. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi caranya yang Anda kritisi ya? Cara. Kalau berpikir itu kan, berpikir itu dianjurkan oleh agama. Sama dengan berzikir. Anda baca saja Al-Quran. Itu anjuran Tuhan untuk berzikir dan berpikir itu sama. Kenapa kalau berzikir dianjur-anjurkan? Tapi kalau berpikir tidak diboleh, dikafir-kafirkan, itu aneh sekali. Baik, memang saya undang Ulil hari ini, tapi dia bilang takut ketemu mertua. Rupanya penakut juga ya menantu Anda. Bukan ini, soal ya? penakut, saya yang menakutkan itu. Gusmus, sesudah Gus Dur meninggal, banyak yang khawatir bahwa pluralisme di Indonesia itu akan terancam. Akibatnya dikhawatirkan juga akan muncul konflik di mana-mana dan ujungnya adalah Indonesia bercerai-berai. Apakah kekhawatiran itu menurut Anda berlebihan? Saya kira berlebihan itu, tapi bisa beralasan juga, masuk akal. Karena apa? Karena yang tegas, terbuka, kelihatan di permukaan itu Gus Dur. Di dalam memperjuangkan pluralisme itu kelihatan sekali lah, semua orang lihat. Jadi ketika nggak ada Gus Dur, seperti nggak kelihatan. Padahal yang seperti Gus Dur banyak sekali di Indonesia ini. Misalnya di desa-desa. Cuma orang itu yang dilihat kota aja. Apa di desa yang Anda rasakan apa? Di desa masih biasa saja gitu. Pergaulan dengan dengan sesama bangsa ini biasa saja. Saya mau jelaskan sedikit bagaimana saya melihat di Rembang ketika 10 tahun kelenteng di sana, seluruh masyarakat Rembang tidak peduli agamanya apa, ikut berpartisipasi. Ini pemandangan yang luar biasa yang pernah saya lihat di Rembang. Nah, itu bagaimana Anda memahami apa yang membuat bangsa kita masih punya perekat? Kita itu secara falsafi, secara budaya, itu memang kita itu suka bersama-sama. Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi yang semboyan kita kan itu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau kita sensus, kita teliti, kita tanyain orang-orang Indonesia semuanya, masih akan jauh
jauh lebih banyak orang yang menghendaki Bhinneka Tunggal Ika. Cuma suara mereka tidak terlalu terdengar. Tidak terdengar karena tidak ada TV. Jadi sekali lagi, pers itu penting sekali. Pers itu penting sekali. Kan pers tidak pernah menayangkan orang-orang di desa-desa, kan tidak pernah. Misalnya ada mereka berdoa bersama segala agama. Kadang-kadang di kelenteng, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di gereja, kadang-kadang di mana-mana. Orang mengatakan pluralisme. Sebetulnya yang Anda maksud pluralisme itu apa sih? Kok Anda tidak setuju itu? Jangan-jangan tidak sama dengan yang saya maksudkan. Orang berkelahi soal politik. Masing-masing dengan asumsi semuanya paham politik dengan pemahaman yang sama. Jangan-jangan yang satu A, yang satu B. Ngomong-ngomong soal politik, kenapa ada kesan Anda alergi pada politik? Bukan alergi ya, tapi sebel gitu. Apa yang membuat Anda sebel? Anda jangan pura-pura menghapus sejarah. Anda pernah jadi anggota DPRD, Justru itu. pernah jadi anggota MPR, Anda Ya. berpolitik. Ya. Iya, politik itu bisa bermakna macam-macam. Makna menurut Anda apa? Ada politik kebangsaan. Ini yang saya selalu berpolitik ini. Politik kebangsaan. Menjaga kita sebagai bangsa Indonesia. Ada politik kerakyatan. Ini yang sudah jarang juga. Dulu kiai-kiai itu hampir semua berpolitik kerakyatan. Dalam pengertian kalau ada rakyat itu berlawanan dengan pengusaha, maka kiai mendampingi rakyat. Kalau rakyat berhadapan dengan penguasa, kiai mendampingi rakyat. Yang ketiga, politik kekuasaan. Ini yang paling orang syahwat pada politik itu. Itu yang bikin sebal itu. Politik praktis istilahnya, itu politik kekuasaan. Mereka tergila-gila terhadap politik kekuasaan ini, tapi tidak siap. Lalu apa yang terjadi kalau mereka tidak siap? Akhirnya ya menyebalkan itu. Banyak sekarang kiai yang secara terbuka mendukung partai-partai politik. Itulah yang saya katakan. Jadi mereka berpolitik, mendukung politik, tapi nggak ngerti. Nggak ngerti politik. Politik tujuannya kemana, nggak ngerti. Mereka kalau dikatakan kiai itu kan orang yang banyak husnuzon. Anda datang, wah ini acara Kick Andy ini mengajak orang ke surga semua Pak Kiai, jadi perlu didukung. Oh pasti didukung. Nah tapi kan Anda termasuk warga NU, Anda pernah diminta untuk memimpin PKB, ya, yang minta Gus Dur kalau nggak salah waktu itu ya. Kenapa waktu itu Anda menolak? Ibu saya nggak kasih. Kenapa ibu Anda begitu pentingnya Anda dengar sehingga Anda mengalahkan Gus Dur? Ya, saya memang penting ibu saya. Jadi di dalam Islam itu ada namanya salat istikharah. Meminta kepada Tuhan supaya dipilihkan ini yang baik mana. Mau dijadikan ketua atau tidak. Itu istikharah. Tapi selama ibu saya masih hidup, saya tidak pernah istikharah. Saya tanya ibu saya saja. Ibu saya kasih, saya jalan. Nggak kasih, nggak. Baik, ini menarik. Nanti saya akan tanya lebih jauh. Apa nilai-nilai yang diberikan, diturunkan oleh ayah dan ibu Anda ya, sehingga Anda seperti sekarang. Tapi kembali ke soal politik dan kemudian PBNU. Dulu Anda mendapat dukungan yang cukup kuat juga untuk menjadi ketua umum PBNU. Itu pun Anda menolak. Ada pertimbangan saya itu ragu atau tidak. Kalau ragu tidak. Kalau saya ragu tidak. Saya diundang Kick Andy, ragu saya akan datang. Kalau saya nggak ragu sekarang. Saya tidak ragu, jadi saya datang. Soal PBNU? Soal PBNU, saya ragu, saya tanya ibu. Lagi-lagi, begitu saya ragu, saya tanya ibu saya. Terus apa kata ibu Anda waktu itu? Enggak. Alasannya apa? Kan Anda harus Anda tanya. pakai alasan, saya tidak minta alasan sama ibu. Ketika orang menyebut nama Anda, banyak yang bingung.
Ada yang bilang bahwa Anda ini adalah seniman. Ada yang bilang Anda penulis. Ada yang bilang Anda kiai. Terlalu banyak predikat yang diletakkan pada Anda. Nah, Anda sendiri lebih suka disebut apa sih? Nah, sebagai orang saja lah. Sebagai manusia saja. Manusia ya? Iya. Kalau dipaksa. Di dunia ini tidak ada yang bisa memaksa saya. Ya sudah, saya nggak jadi maksa kalau gitu. Sampai saat ini kira-kira berapa buku yang pernah Anda tulis? Kumpulan puisi ada kira-kira 8 kumpulan puisi. Ada kumpulan cerpen, kemudian ada kitab-kitab terjemahan-terjemahan, ada ensiklopedia ijma, itu saya. Tapi Anda biasa lebih banyak menulis tentang apa? Apa saja yang saya ingin tulis. Jadi nggak ada spesialisasi apa? Enggak, apa saya yang terpikir? ada buku saya canda Nabi, mulai canda Nabi sampai candanya DPR. Itu ada, saya punya buku. Baik, untuk mengetahui lebih jauh tentang kiprah dari Gusmus dalam konteks seni budaya, kita ikuti kisah berikut ini. Membuka pintu langit, kompensasi, koridor adalah sebagian kecil dari tulisan Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus yang telah dibukukan. Sebagai seorang penulis, Gusmus cukup produktif karena telah menghasilkan puluhan karya sastra, baik berupa cerpen maupun puisi-puisi yang kerap ia bacakan dalam berbagai kegiatan, baik itu di dalam maupun luar negeri. Dalam membacakan puisi-puisinya, Gusmus sering melakukan kolaborasi dengan beberapa seniman, di antaranya Idris Sardi, Ratih Sanggarwati, almarhum W.S. Rendra, dan juga Iwan Fals, dan almarhum Franky Sahilatua. Tidak hanya berkarya melalui guratan pena, Gusmus juga piawai melukis. Bakat melukisnya terasa sejak masa remaja, dan Afandi adalah idolanya. Sebagai kiai ternyata Anda banyak bergaul juga ya dengan seniman, budayawan ya. Tadi ada Rendra, ada Franky Sahilatua, ada Iwan Fals begitu ya. Tapi sejak kapan Anda bersentuhan dengan dunia sastra, dunia tulis-menulis, bikin puisi itu sejak kapan sebenarnya? Sebetulnya sejak remaja saya sudah suka membaca-baca buku-buku sastra dan sebagainya. Bahkan ketika saya pelajaran di pondok saya tidak ada itu, saya baca di luar aja buku-buku tentang sastra dan lain sebagainya. Saya bahkan pernah menjumpai Afandi almarhum pelukis yang saya kagumi itu. Kemudian pada waktu Gus Dur menjadi ketua DKJ, Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta. Pada waktu itu Dewan Kesenian Jakarta ingin mengadakan Malam Palestina untuk solidaritas Palestina pada waktu itu, akan membacakan puisi-puisi dari Timur Tengah, terutama dari Lebanon, dari Yordan, dari mana-mana. Nah, itu keinginan para penyair-penyair yang menerjemahkan puisi-puisi dan akan membacakannya itu menginginkan ada yang membaca puisi aslinya. Mereka bingung, terus Gus Dur bilang, sudah soal itu serahkan saya. Kayak kata Gus Dur sebagai ketua. Ya, terus? Ya mereka percaya Gus Dur terus nyurati saya. Kalau tanggal sekian tidak ada kerjaan, sampai ke Jakarta, ada job. Saya ke Jakarta dikenalkan sama itu orang-orang gila-gila di tim itu. Mereka bicarakan soal teknis nanti itu membaca puisi itu. Tapi waktu itu Anda udah pernah baca puisi di depan umum atau belum? Belum, makanya saya. Jadi itu pertama kali? Ya, jadi makanya saya bilang kepada mereka ini, para penyair-penyair itu, ini jangan di depan, yang baca asli jangan di depan. Kenapa?
kasih dulu gambaran kepada publik pendengar itu. Isinya apa? Baru aslinya ditunjukkan tengah, nanti dilanjutkan. Mereka setuju. Padahal tujuan saya ingin melihat caranya gimana kalau akal-akalan aja. Iya. Tapi kiai ngakal-ngakalin orang dosa nggak ya? Baik. Pada saat-saat seperti apa Anda terdorong untuk membuat puisi? Tidak menggunakan saat-saat tertentu ya. Kadang-kadang saya di jalan, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di bis, kadang-kadang di mana saja saya bisa. Kadang-kadang tersirat ingin menulis saja saya. Apakah memang Anda sengaja menggunakan puisi untuk menyampaikan kritik Anda atau itu begitu saja? Gitu saja. Seperti saya katakan tadi, saya ingin melukis, ingin nulis. Kita tentu berharap bisa menonton Anda membacakan puisi di acara KKN di hari ini ya. Anda tentu bersedia kan? Ya. Apa judul puisi yang Anda ingin bacakan pada kesempatan ini di depan kami yang ada di studio maupun penonton yang ada di rumah? Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Ya. Ini puisi tentang apa? Ya nanti didengarkan aja. Baik, kalau gitu kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Mustafa Bisri dalam puisinya. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama sejak kita di sekolah rakyat. Kita berebut lebih dulu menyanyikannya ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali. Pergaulan sudah tidak seakrab dulu. Masing-masing sudah terseret kepentingannya sendiri-sendiri. Atau tersihir pesona dunia. Dan kau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu, sayang. Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Aku merindukan rasa haru dan iba di tengah kobaran kebencian dan dendam serta maraknya rasa tega. Hingga kini ada saja yang mengubah lirik lagu kesayangan kita itu dan menyanyikannya dengan nada sendu. Indonesia air mata kita, bahagia menjadi nestapa. Indonesia kini tiba-tiba selalu dihina-hina bangsa. Di sana banyak orang lupa, dibuai kepentingan dunia. Tempat bertarung berebut kuasa sampai entah kapan akhirnya. Sayang, di manakah kini kau? Mungkinkah kita bisa menyanyi bersama lagi
lagu kesayangan kita itu dengan akrab seperti dulu. Gusmus, ketika membaca riwayat hidup Anda, saya baru merasakan atau melihat ada yang unik dari nama Anda ini. Ya. Turun-temurun ya. Saya coba bacakan. Nama kakek Anda Mustafa. Ya. Nama ayah Anda Bisri Mustafa. Ya. Nama Anda Mustafa Bisri. Ya. Nama anak laki-laki Anda Bisri Mustafa. Ya. Dan Anda tinggal di Jalan Kiai Haji Bisri Mustafa. Ya. Ini keluarga nggak kreatif sama sekali. Dan ini pernah bikin saya sengsara ini. Coba ceritakan. Jadi pada waktu saya mau ke Palestina, saya dengan anak saya dengan anak saya Bisri Mustafa dan anak saya Almas Mustafa. Saya Bisri Mustafa Bisri. Yang punya namanya bingung. Di paspor itu semuanya alamannya KH Bisri Mustafa. Jadi ketika di imigrasi Israel, saya dicurigai sampai ditahan 6 jam. Karena disangka main-mainin. Untuk mengelabui gitu mungkin. Boleh tahu Anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Ya seperti umumnya keluarga yang lain lah di Rembang itu. Keluarga biasa saja. Nah, ada yang bilang pendidikan formal Anda kacau. Ya, betul. Sekacau apa itu? Jadi, ya kacau lah. Kacau itu tidak bisa dijelaskan. Saking kacaunya. Jadi apa namanya, saya itu dulu SR ya, sekarang SD itu dulu SR. Sekolah rakyat ya. SR. SR itu ijazah saya hilang kan, sudah lama. Habis itu saya tidak sekolah di Ibtidaiyah. Di Kediri. Ibtidaiyah itu saya langsung masuk kelas 3, naik kelas 4. Kelas 4 sudah berhenti, saya pindah ke Jogja. Di Jogja diterima kelas 3 Ibtidaiyah lagi. Jadi kan capek saya di Ibtidaiyah itu. Jadi ketika di Sanawiyah kelas 1 saya sudah berhenti aja, sudah capek saya sekolah. Saya berhenti kelas 1. Saya yakin gurunya juga capek lihat iya. Anda. Kelas 1 Sanawiyah saya berhenti. Tidak belajar. Nah, Terus orang tua nggak apa-apa ini? nggak apa-apa. Nah, sesudah itu kemana Anda? Tidak kemana-mana, main aja. Nah, ini menarik. Karena kalau dalam kurikulum vitae Anda, ya, daftar riwayat hidup Anda ini lulusan Al-Azhar Kairo. Ya. Jadi pada waktu itu ada Nggak jelas ini. ada formulir, saya terima formulir dari Departemen Agama pada waktu itu. Ada formulir yang isinya pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Arab. Saya coba isi itu. Saya isi, saya kirimkan. Ternyata diterima saya. Jadi tidak ditanya ijazahnya apa, ada apa. Ya, itu keajaiban. Jadi Anda masuk Al-Azhar? Masuk langsung. Universitas? Universitas. Jadi SMA aja nggak lulus? Nggak ini? lulus. Nah, menarik karena di Al-Azhar Anda bertemu Gus Dur ya, yang juga lagi belajar. Ya. Siapa kelasnya lebih tinggi waktu itu? Jadi Gus Dur itu malah lebih aneh dari saya. Karena dia masuk kuliah itu tidak pakai pertimbangan. Jadi dia tanya sama saya, sampai ambil fakultas apa? Ini saya yang baru ini, yang baru dibuka. Ya udah, aku ikut kamu. Gitu aja. Jadi ikut aja. Dia nggak periksa itu apa. Jadi ketika kuliah pertama kali dia lihat, loh ini kok pelajarannya kok sudah kita pelajari semua di pesantren ini. Ya. Lah memang saya cari yang itu aku. Wah, kata Gus Dur, wah ini membuang-buang umur ini. Masa mengulang yang kita sudah pernah pelajari. Saya memang cari yang itu, yang mudah, saya bilang gitu. Salah sendiri kenapa ikut? Kenapa ikut?
Akhirnya dia keluar. Jadi dia memang tidak pernah ikut kuliah setelah itu. Langsung dia ngirim lamaran ke Fakultas Sastra di... Baik, menarik sekali bagaimana pandangan beberapa orang yang kami mintain tentang Gusmus. Ini dia pandangan mereka. Gusmus ini orangnya humoris. Menurut saya ulama plus gitu. Gusmus ini memang orang dengan multitasking. Harusnya dia yang lebih banyak ngomong di TV, tapi dunia industri memberi tempat pada ulama-ulama yang begitu kita ngelihat kita ingin memusuhi pihak lain. Nah, bagaimana mempertemukan antara science and art, ilmu dan seni. Gusmus memadukan agamanya itu, agama sebagai ilmu itu dia kuasai, tapi menyampaikannya dengan bahasa seni dan budaya. Beliau sanggup memberikan semacam pemahaman dengan mudah kepada masyarakat. Gusmus bisa menjelaskan hal-hal yang rumit menjadi mudah dipahami, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan. Salah satu tokoh yang mempunyai pandangan, gagasan mengenai multikultur, mengenai bahwa Indonesia ini beraneka ragam, dan beliau dengan gampang menjelaskan banyak hal yang susah, yang sebenarnya cukup tajam perbedaannya dengan bahasa yang mudah. Itulah kelebihan Gusmus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sungguhnya intelektual dan kiai, sebagaimana juga Gusmus dan beberapa kiai yang lain, sadar betul bagaimana misalnya memanfaatkan Twitter, Facebook. Jadi ketika selama ini sebagian orang gunakan Twitter, Facebook hanya untuk chatting dan cheating, gitu ya. Tapi Gusmus menggunakannya untuk menjaga silaturahmi, networking, dan memberikan oase-oase. Gusmus itu tipe ulama yang kalau kita ngelihat kita adem dan nggak ingin bermusuhan sama siapapun. Sementara dai atau ustadz yang laku untuk dijual di industri adalah dai yang menyebabkan kita merasa paling benar dan bermusuhan, mencari musuh di pihak lain. Itu nggak ada di wajah Gusmus. Artinya dia mempunyai bakat dan kemampuan yang beraneka ragam. Orang mungkin lebih kebanyakan mengenal Gusmus sebagai agamawan, sebagai kiai. Tetapi Gusmus ini bisa sebagai budayawan, sebagai pengamat sepak bola, dan mungkin salah satu kiai yang cukup mempunyai pengaruh besar yang ada di dunia sosial media, di Twitter, itu juga Gusmus. Secara umum mereka menilai Anda itu wajahnya damai. Anda itu mampu menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit, ya, penyampaiannya. Itu kira-kira gambar umum. Tapi yang saya ingin tahu sebenarnya adalah siapa tokoh yang paling Anda kagumi? Ibu saya. Apa istimewanya ibu Anda? Ya istimewa lah. Ini sangat istimewa. Saya tidak pernah yang orang istimewa melebihi ibu saya. Iya, saya dengar. Ini apakah benar atau tidak? Mungkin Anda bisa jelaskan lebih lengkap ya. Saya dengar ketika Anda di Kairo, ayah Anda minta Anda pulang, tapi ibu Anda bilang terserah Anda. Dan Anda lebih mengikuti ibu Anda dengan resiko ayah Anda marah. Bagaimana kejadiannya? Bukan risiko, memang marah betul. Ya. Kenapa Anda berani melawan ayah? Ya, jadi ayah saya seorang kiai. Dia tentu tahu sabda Nabi. Bahwa sabda Nabi ketika ditanya oleh orang, siapa yang paling harus saya hormati? Kanjeng Nabi, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Baru ayahmu keempat. Setelah 3 kali. Jadi kalau saya ngirim bubur 3 mangkok kepada ibu saya, ayah saya 1 mangkok. Jadi itu figur ibu di mata Anda ya? Ya. Gusmus, di Twitter belakangan ini sering sekali muncul komentar-komentar ya, kemudian pandangan, pendapat, kritik, mengatasnamakan atau menggunakan akun Gusmus Gusmu. Ya. Banyak orang yang ragu bahwa itu Anda sendiri yang menulis dan itu milik Anda. Anda sendiri yang menulis. Boleh tahu umur Anda sekarang berapa?
68 tahun. Nggak malu umur segitu masih masih main Twitter gitu. Tidak ada malu untuk mencari ilmu. Jadi seperti saya katakan tadi, pendidikan saya kacau. Karena itu saya punya kiat untuk mendapatkan ilmu dari mana-mana. Saya melihat ketika lihat di Twitter itu, ada ahli kedokteran di sana, ada ahli busana, ada ahli politik, ada ahli agama yang masih muda tapi Ahli-ahli yang lain saya lihat masih sinkron dengan Anda, tapi ahli busana itu apa ya? Misalnya seperti Ratih Sanggarwati. Dia, makanya saya pakaian begini nih, itu saya membaca kuliahnya itu. Jadi kalau baju batik, kelihatan ganteng kan? Nah, itu. Ya, kembali ke soal puisi ya. Kalau yang puisi Anda dinyanyikan Iwan Fals, itu pernah ada? Ya. Puisi apa itu? Jadi pada waktu itu kawan-kawan di Jakarta mengadakan pertemuan anti perang. Itu ada Iwan Fals, ada banyak-banyak, ada penyanyi banyak, ada saya yang baca puisi. Ketika saya baca puisi itu, setelah saya, Iwan yang main musik. Lalu puisi saya yang judulnya Aku Menyayangimu Karena Engkau Manusia. Itu saya kasihkan ke Iwan. Anda buat puisi itu memang khusus untuk itu, acara itu. Ya. Acara itu yang berkaitan dengan perang gitu ya. Ya. Tapi kenapa waktu itu Iwan Fals tertarik untuk menyanyikan atau membuat itu menjadi lagu? Ya, tanyakan sama Iwan. Baik, kalau gitu kita tanya pada Iwan Fals. Ya. Nah, ini pertanyaan buat Iwan Fals. Kenapa dulu tertarik pada puisi yang dibuat oleh Gusmus? Ya, apa ya? Kalau saya berarti ada dari syair itu ada 3 tingkatan itu kayak mengutuk, menentang, mengutuk, melawan. Loh, kok iya beda ya? Agak unik ya. Saya loh, ini. Kalau saya mungkin ya udah lawan aja, tapi rupanya ada tahapan-tahapan perlawanan itu yang saya agak. Kalau Iwan Fals apa yang dikagumi dari Gusmus? Nah, aduh, ini apa seniman tulis yang, aduh, saya luar biasa. Terus saya sempat hampir berbesmili dulu tuh ketemu pertama kali sama Gusmus. Saya sempat ngomong, Gus, saya butuh ulama yang asik nih. Gitu. Emang asik ini? Dari tadi saya menderita wawancara ini. Ada kerinduan, Jadi ada kerinduan itu, Mas Andi. Kerinduan ketemu kiai yang asik ya. Setelah Rasul nggak ada kan, sahabat Nabi nggak ada kan, harus ke ulama kan dari ini. Jadi, wah saya nggak tahu lah pokoknya sembarangan aja. Endilala memang rupanya pelukis ya, penyair juga ya. Untung bukan penyanyi. Loh, pasti bisa nyanyi lah saya yakin. Ya tapi jangan semuanya dia ancaman buat Anda loh. Nggak apa-apa terancam sama Gus. Baik, seperti biasa saya akan membagikan buku bagi Anda dulu. Buku yang saya bagikan adalah kumpulan tulisan dari Gusmus sendiri. Judulnya Membuka Pintu Langit. Jadi ini momentum mengevaluasi perilaku. Di sini banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa, jenaka berdasarkan pengalaman hidup dari Gusmus sendiri yang dituangkan dan dijadikan buku. Jadi ini akan menjadi milik Anda satu-satu. Bagi Anda di rumah jangan khawatir karena Anda juga bisa memiliki buku ini melalui website kickandy.com dan gratis juga. Hari ini karena hari istimewa, ada ulama, ada kiai yang kita hormati jadi tamu saya, maka ditambahkan 1 Al-Quran istimewa. Mengapa Al-Quran ini istimewa? Karena ini diproduksi
oleh Sinarmas Group melalui PT Indah Kiat dengan menggunakan satu kertas yang khusus. Dan ini sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, dari kertasnya. Maka Sinarmas akan membagikan satu-satu buat Anda yang hadir di sini. Dan terakhir, Gusmus, kita akan berikan penghargaan karikatur untuk Gusmus. Ini Kiai Twitter. Jadi ini burung-burung Twitter ini. Baik, mudah-mudahan Gusmus berkenan menerima penghargaan ini ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih tamu. Dan untuk itu kita sambut Iwan Fals. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau sewenang-wenang pada manusia, aku akan menentangmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau memerangi manusia, aku akan mengutukmu karena aku manusia. Aku menyayangimu karena kau manusia. Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia. Aku akan tetap menyayangimu karena aku akan tetap menyayangimu karena kau tetap manusia. Karena aku manusia. Akan tetap menyayangimu karena kau tetap manusia. Karena aku manusia, aku akan tetap menyayangimu karena kau tetap manusia. Karena aku manusia, aku akan tetap menyayangimu karena kau tetap manusia. Karena aku manusia.